Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah update video tentang proses budidaya tanaman kangkung dan tanaman sayur bayam kita. Ini adalah bayam usia 1 minggu setelah tanam, kangkungnya usia 2 minggu setelah tanam. Seperti ini adalah hasilnya 1 minggu. Setelah usia 3 minggu, maka kangkungnya sudah berukuran seperti ini. Sementara bayam berusia 2 minggu, beda 1 minggu. Karena kemarin sempat ada kendala, bayamnya disiram air hujan sehingga bayamnya prosesnya tanam kembali. Seperti ini anak-anak, ini 1 minggu lagi insya Allah sudah bisa panen, sudah bisa diolah. Seperti yang Bapak bilang di pertemuan sebelumnya, sayuran ini alangkah baiknya dijemur di bawah sinar matahari langsung. Namun di sini kalian tahu bahwa Bapak menanamnya di bawah teras yang tertutup dengan plastik UV. Bapak buat greenhouse seperti itu di samping rumah sehingga dia terpapar sinar matahari tetapi aman dari air hujan. Nah, karena Palembang beberapa waktu ini sedang diguyur hujan hampir setiap hari. Seperti itu anak-anak. Nah, ini adalah perkembangan bayam setelah 2 minggu. Kemungkinan 3 minggu lagi insya Allah ukurannya sama dengan ukuran kangkung. Anak-anak, untuk penyiraman Bapak menggunakan semprotan seperti ini. Jadi disemprot di atasnya, tidak menggunakan sistem kocor. Di sini juga pupuk ureanya tinggal sedikit. Kemarin terakhir pemupukan itu hari Minggu, sehingga Bapak akan memupuknya lagi itu hari Rabu ini. Seperti itu. Kemarin takaran pupuknya adalah 1 sendok dicampur dengan air sebanyak 1 ember tersebut. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Daunnya bagus, sehat, tidak ada kendala. Nah, anak-anak, kemarin ada beberapa yang bertanya karena tanamannya mengalami kendala setelah dipupuk. Mungkin itu terjadi karena banyak faktor. Yang pertama adalah tanaman kurang sinar matahari, yang kedua adalah overdosis pupuk, yang ketiga adalah kondisi media tanam yang sudah kalian siapkan. Di sini untuk kelas 9 perkembangan sawi sudah seperti ini, sudah cukup berkembang. Bapak akan melakukan pemangkasan pada daun-daun kecil supaya nutrisi yang diserap dari tanah langsung bisa memaksimalkan pertumbuhan daun utama. Jadi di sini kita membutuhkan gunting untuk memangkas daun-daun kecil yang ada di bagian paling bawah dari tanaman ini. Kita potong seperti ini supaya nutrisi yang diserap oleh akar itu langsung bisa memaksimalkan pertumbuhan dari daun utama atau daun yang besar anak-anak ya. Nah, seperti itu, dipotongin semuanya yang kecil-kecil. Nah, seperti itu. Pak, kenapa kok harus dipotong? Karena ketika akar menyerap makanan dari tanah, dia akan banyak konsentrasi, akan disebar ke
seluruh daun yang ada di tanaman kita itu. Nah, karena daun yang kecil itu tidak bisa berkembang lagi, tidak bisa membesar nantinya, maka kita melakukan pemangkasan supaya konsentrasi terhadap perkembangan daun sawinya itu lebih maksimal ke daun yang bisa berkembang jadi besar. Nah, setelah itu Bapak melakukan ini namanya penggemburan tanah. Bapak menggunakan lidi seperti ini untuk menggemburkan tanah di sekeliling tanaman sawi kita. Digemburkan tujuannya adalah supaya akar dapat berkembang maksimal, akar tidak bekerja keras untuk menerobos media tanam yang padat. Ini tujuannya adalah penggemburan supaya tanahnya tidak terlalu padat, tidak memadat, karena setiap kita siram kan tanahnya memadat. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Nah, penggemburan ini dilakukan seminggu sekali saja, jangan sampai mengenai akarnya, jadi agak jauh dari batangnya, di pinggir-pinggirnya saja. Ada penggemburan seperti ini. Nah, mudah-mudahan tanaman ini untuk seminggu ke depan dapat berkembang lebih besar lagi daripada ini. Nah, anak-anak, untuk yang kemarin gagal atau mengulang proses tanam, Bapak akan buatkan lagi video tanamnya adalah seperti ini, anak-anak. Kalian siapkan media tanam bebas, tanah dicampur dengan sekam. Kalau Bapak di sini menggunakan tanah, sekam bakar plus kotoran hewan dicampur jadi satu, sehingga seperti ini dimasukkan ke dalam polybag. Ini Bapak menggunakan polybag ukuran 30. Lalu di sini Bapak juga ada bibit kangkung. Nah, kita akan coba semai di atas media tanam. Kalau kemarin sempat Pak gimana gagal, nah ini Bapak semaikan lagi. Mohon dicermati baik-baik, disebar saja di atas permukaan media tanamnya. Setelah disebar merata di permukaan media tanam, selanjutnya kita akan tutup menggunakan tanah kembali nantinya, seperti itu. Sekali lagi Bapak di sini menggunakan polybag ukuran 30, ukuran kecil. Lalu kita ambil tanah untuk menutup. Tujuannya supaya benih yang kita semai itu cepat berkecambah, karena tertumpuk dengan tanah maka dia akan jadi lembab ketika kita siram. Nah, seperti ini diratakan, jangan terlalu tebal, kira-kira 1 cm saja, 1 sampai 2 cm saja, tidak apa-apa. Nah, di sini kita ratakan. Nah, setelah semuanya rata, maka kita bisa semprot atau kita siram media tanamnya agar media tanam itu basah dan membuat benihnya cepat berkecambah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak, disiram saja di bagian permukaannya sampai lembab. Nah, di spray seperti ini. Disiramnya sampai bagaimana Pak? Ini sampai lembab saja. Setelah itu bisa kalian letakkan di bawah sinar matahari langsung, tidak apa-apa, tapi kalian harus berhati-hati dengan air hujan. Nah, ketika tersiram air hujan maka benih ini
mungkin nantinya akan rusak atau roboh seperti itu. Jadi hati-hati dengan air hujan tetap. Nah, di sini juga Bapak akan menanam sawi. Kemarin ada beberapa yang sawinya waktu tanam mengalami kegagalan. Medianya sama, Bapak menggunakan tanah dan sekam bakar di sini. Sawinya seperti yang kemarin menggunakan kumala. Di sini Bapak akan menyemainya sedikit saja. Nah, yang bagi yang di rumah bisa kalau menyemai sedikit saja, tidak usah semuanya, karena nanti yang kita pindah tanam itu juga jumlahnya sedikit. Sama kita melakukan penumpukan dengan media tanam kembali. Kita tumpuk lagi di atasnya dengan media tanam, kita ratakan, tidak usah terlalu tebal, 1 cm saja tebalnya. Nah, agak dipadatkan tapi jangan terlalu padat seperti itu. Lalu kita siram kembali. Nah, di sini Bapak siram sampai media tanamnya lembab, sehingga mempercepat proses berkecambahnya bibit yang kita tanam seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita langsung taruh di bawah sinar matahari langsung, tidak apa-apa. Nah, di sini Bapak akan menempatkannya di sebelah tanaman kangkung yang sudah kita tanam tadi. Nah, seperti ini di bawah greenhouse. Tapi sepertinya nanti akan Bapak pindah karena di sini terkena air hujan, karena di atas itu ada lubang yang tidak rapat. Jadi Bapak akan pindah ke bawah tanaman-tanaman yang sudah jadi itu. Nah, mungkin seperti itu saja anak-anak untuk yang melakukan tanam ulang. Jangan lupa dirawat, disiram setiap hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.